Kitab Majmu' Syarah Mudayyah. Coba dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yang wakil maka sorof ila mayat tadihi jundul wakil min jihadil nukti au min jihadil urfi Iana tasorofahu bi'ibni wala yang ila mayat tadihi ibnu wa ibnu yu'afu bi'ibni wa bi'urfi. Tadi serupa dengan papan tadi konsepnya. Jadi diperbolehkan selama nanti fakir miskin sudah diberikan bagiannya dan sudah mendapatkan izin dari wakil. Terus tadi pelosok Klaten, monggo. Pertanyaan. Oke. Dari pelosok Klaten dulu nih Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, dapatkah dibenarkan tasarrufan yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut? Dari kami, jawaban kami tafsir. Yang pertama, ketika ini nanti si muwakil, orang yang memasrahkan, itu memberikan ingin memasrahkan kurbannya pada si wakil, itu sudah ada bentuk idnu untuk si wakil berhak membagi dari daging kurban tersebut. Itu yang pertama. Kemudian mengenai pentasarufan nanti ini masyarakat, famili ataupun haul, itu dirinci masing-masing. Ketika ini nanti pentasarrufannya nanti ke masyarakat, dia mendapat izin dari si muwakil, ya maka dia berhak untuk mentasarrufannya kepada masyarakat. Tapi kalau nanti dia tidak mendapatkan izin dari si muwakil, maka urfu juga bisa dipandang di sini, urfu di daerah tersebut. Nah, mengenai tentang famili dan si haul, ini juga kami samakan tentang apa yang pentasarufan terjadi pada si masyarakat. Jadi Pak, itu dari kitab nomor referensinya. Oke. Yang pertama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yang diku al-wakil minat tasarrufi illa ma yaqtadihi ibnul muwakil min jihadil nutqi au min jihadil urfi li anna tasarrufahu bil ibni wala yang diku illa ma yaqtadihi al-ibnu wa ibnu yu'rafu bil nutqi wa bil urfi. Itu satu tentang izin ya. Yang kedua, mengenai ini nanti kami samakan kalau dia sudah diberikan, dipasrahi bahwasanya disuruh untuk menyembelih daging kurban, itu suatu bentuk izin dari si wakil baginya untuk dia membagikan dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasyiatu Syarqawi qauluhu tahqiqatu zakat. Hasyiatu Bajuri qauluhu tahqiqatu zakat masalah wa kadaki qiyyatin wa aqiqatin wa tarbiqatin kafaratin wa maqduratin wa la yajuzu lahu akhdhu syai'in minha illa in ayyana lahu al-wakilu qadra minha. Ini kami samakan dengan konsep zakat, bahwasanya ketika seorang wakil itu memasrahkan pada wakil untuk membagikan zakat, itu untuk menyerahkan zakat suatu bentuk izin untuk dia bagikan kepada mustahik-mustahiknya. Begitu. Ini yang saya tangkap tadi masalah izin dan juga masalah kebebasan bagi wakil dalam pembagiannya. Saya simpulkan dari tiga
mujib ini saya kira kok senada ya. Artinya menghukumi dalam redaksi itu masyarakat sudah ya, untuk familinya itu juga sudah famili dari wakil ya. Terus untuk haul tadi ada koyet yaitu fakir miskin sudah dikeluarkan, terus dan juga dapat izin. Nah, izin itu bil mulki au bil urfi. Dengan ibarat tadi yang ada di dalam majmu' atau di dalam tausah atau di dalam Yaqutun Nafs tadi. Mungkin dari sini ada yang nggak setuju sebelum saya kembalikan ke promosi. Oke. Sampai mungkin. Oh, kurang ya. Mengenai urfi itu urfi am atau mutlak atau urfi bagi orang umum. Kan saya urfi bapak itu lagi sini si om. Bapak itu sih punten. Atau urfi daerah itu sudah dianggap. Oke, itu memperjelaskan ini. Ada yang lain? Saking mudi? Nah, di luwe, monggo. Oh, aduh nih, monggo. Bujuk ketemu bujuk ini. Monggo dari dulu ya, paling ini mikir. Anda bersama teman-teman beliau. Monggo saking ngaji dulu pun asal nih. Oke, sama-sama. Jadi saya kurang setuju jika dari awal tadi itu kan jawaban ditafsir atau ketika sudah dapat izin maka pentasarufan dianggap sah gitu. Jadi seolah-olah itu akan menjadi sebuah ketidakjelasan di dalam masalah pertanyaan tadi. Pertanyaannya kan bagaimana pentasarufan seorang wakil yang mana bagi-baginya tadi itu dibenarkan seperti yang tadi. Pertanyaannya itu adalah merupakan pertanyaan yang umum. Nah, sekarang yang menjadi kritikan itu bagaimana pentasarufan. Maka di sini itu kita larikan kepada masalah tauhid atau masalah perwakilan. Yakni seorang wakil memasrahkan kepada wakil, kemudian si wakil tadi itu mentasarufkan terhadap masorifnya, kira-kira itu pas apa enggak? Nah, oleh karena itu maka di dalam bab wakalah itu harus dijelaskan bagaimana, yakni masorifnya itu harus jelas. Yang pertama wakal itu sudah jelas. Yang nomor dua, Ngapunten. Ini tadi dari arahan saya itu memang dari muwakil itu tidak menerangkan. Yang sering dimaksud seperti itu, Pak Yai atau Pak ini korban saya. Nah, enggak betul terangnya harus begitu pada sana betul. Akhirnya mutlak. Nah, ketika mutlak itu dari teman-teman tadi, pentasarufannya bagaimana? Nah, terkait masalah udhiyah yang sunnah itu tadi memang ada izin atau minimal izin bil mulki atau bil urfi, dan juga ketentuan harus masyarakat di sini juga harus kebagian. Maka ini yang nggak setuju dari sana apa panjenengan? ketidaksetujuan saya itu jadi kalau seumpama nanti ucapannya mutlak, ketika sudah ditasarufkan dari wakilnya tadi, ternyata tahu-tahu tasarufnya itu kepada keluarga si wakil sendiri atau dibuat acara haul, itu akan berbeda dengan hormatnya seorang wakil. Kok dibagi nolak pena? Khawatir saya seperti itu. Saya itu niat membantu orang miskin, bukan membantu acara sampean seperti itu. Nah, berarti itu kan tidak sesuai dengan izin atau urufnya tadi, kan? Iya. Makanya kalau dapat izin, oke lah. Dari awal memang jawaban kalau dapat izin juga masalah. Namanya semua pentasarufan di dalam masalah wakil itu harus ada izin. Nah, sekarang kalau tidak ada izin secara pasti, kemudian ditasarufkan kepada orang-orang yang
bersangkutan dengan wakil saja atau sebagainya, itu nanti berbeda nggak dengan hormatnya seorang wakil. Alatnya itu. Oke, saya sampaikan. Berarti kalau memang izin itu nanti bil urfi, saya kalau izin bil urfi jelas ya, berarti kita tentukan monggo. Ini kalau sama tahu monggo. Tapi kalau bil urfi, nah ini dipertanyakan dari Ngabilwe, yaitu kalau nanti bertabrakan dengan gharat bagaimana? Bentar ya. Oke, dari Ngabilwe, mungkin dari yang lain atau cukup? Oke, kelemahan. Monggo, Mbak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebenarnya tertarik dengan bahasa huruf ataupun nada. Kalau tadi ada pertanyaan tadi, jadi huruf ini huruf khas atau huruf am? Jadi kita kembali ke tarif dari adat ataupun dari huruf. Soalnya kalau kami amati dari as'ilah itu kan kayaknya kan memang orang korban digawe khom, digawe duluri. Itu apakah termasuk dikatakan huruf ataukah bukan? Ketika nanti tidak ada yang dihati lukinya. Kalau kita kembali ke takrif, kalau saya mau di takriful urfi huwa ma ta'arafu anna subasaru alaihi min qaulin au fi'lin au tarkin wa yusamma al-'adah wa fi lisani syar'iyyin la farqa bainal urfi wal 'adah. Gambarannya ini gambarannya di antara al-urfu al-amali misal ta'awufin nasi al-bai'a bitta'ati min ghairi sighatin lafdiyatin wal urfu al-qawli misal ta'arufihim itlaqal waladi ala dzakari. Sehingga dilihat dari situ, kalau kita pakai huruf syar'i, apakah ada ketika penasarufan dari korban itu untuk kaum ataupun untuk keluarga dari si wakil. Sementara kalau kita mengajar dalam masalah nukut al-muqtad, nukut tentang afroni, itu ada bahasa yang sangat umum, yang sangat mengenal. Anahu yarji'u idza ittiradil adami birruju' ittiradan kulliyah. Kalau melihat itu maka yang dipakai adalah huruf syar'i, yang huruf am. Sehingga kalau pakai huruf am, maka seharusnya diketahuinya niat dari orang yang mewakilkan atau mudhofi. Ketika tidak ada takyin untuk hal atau untuk family, kan jelas tertolak. Makanya kalau nyuwun adanya kejelasan ibarat dari awal yang mengatakan adanya huruf. Ini huruf yang mana? Apakah pemberian dari pemberian kepada untuk acara atau apa itu juga termasuk kata-kata huruf? Oke ya, baik ya. Ada 3 poin dari MBC tadi yang mengatakan condong diperbolehkan dengan ketentuan izin bil atau bil urfi tadi. Yang pertama dari MBC Udah. Oh tidak, nambah boleh. Monggo. Jika Anda jelas. Kalau menjawab itu berani mengatakan jika ada huruf yang berlaku demikian, misalnya kiai itu panjang keluar dari paling pemikir, harusnya urutan jawabnya itu kalau ada huruf demikian, tapi jika diamati di lingkungan sekitar, huruf ahlun nahiyah itu disediakan pada keluarganya sendiri. Harusnya pakai yang ada pada Buddha.
jika tidak ada uruf yang mengarahkan ke demikian famili dan kaum, harusnya wakil itu al-amal bil ahwal, harusnya al-amal bil ahwal. Oga malah dikeknya dulu-dulu terus dipakai ahwal. Ini secara logika pun sudah jauh. Itu bukan uruf syar'i kan nih kalau berjenengan ya. Jauh dari uruf syar'i, jauh kok familinya, kok famili. Harusnya ke ahwal. Atau kelanjutan hubungan itu kalau kita sudah dari barangnya arahnya ke masalah. Saya kira jauh kalau yang Ya, kalau tangkap, kalau sampaikan ya, kesannya bisa menjelaskan. Oke, dari teman-teman yang lebih mengedepankan diperbolehkan tadi, ini ada beberapa sanggahan yang berkutat. Yang pertama berkutat masalah uruf yang mana? Uruf yang mana? Uruf di desa itu, atau tadi ada keterangan lagi masalah uruf syar'inya. Urufnya kuliah itu ya untuk orang yang membutuhkan, bukan untuk keluarganya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan uruf itu nanti cenderung membahayakan terkait gharar dari muwakilnya, karena terkadang itu pasti ada beberapa perbedaan terkait tujuannya. Aku pengen wong sing gak duwe ya kok malah dipek dhewe. Nah, ngoten. Nah, monggo. Oke. Yang tadi mengatakan diperbolehkan silakan diperjuangkan lagi. Dari kaya Dio Gampang Badas. Monggo. Mungkin monggo. Mic-nya diberikan kepada kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada keterangan di sini, saya akan membacakan wahina famata bola ba'dadhi an malik yasmahu lahu bi ahdi syai'in mu'ayyin min malihi jazalahu ahduhu thumma ibana fil ahdi lazimahu dhamanu wa illahu. Kalau kira-kira orang yang berkorban itu sudah taukil, sudah melakukan ini, insya Allah orangnya itu ikhlas. Maka panggilan lazim akhdud, diperbolehkan untuk mengambil. Dijelaskan lagi. Ikut akhatin ayat kuda ini kita lain khasnya al-qalibi. Ikut akhatin ayat kuda min mali wajhi hadiran au ghaiban nakdan au maktuman au ghairihima maya dulu di dohimi maya dulu di dohimi. Sudah punya anak, insya Allah orang yang berkorban ini wis pasrah bokohan ini boleh untuk dipasarkan kepada siapa. Berarti itu doni itu artinya berarti ya betul malik ya, bukan ketentuan dari syariat dari masalah dia secara umum. Betul wakil ya, betul wakil. Pokoknya berarti kalau digambarkan kan sing wakil itu wis pokoke aku oleh ganjaran. Bu iki sing mangan sapa los ngoten ya. Akhirnya boleh kalau seperti itu. Nah, itu dari kaya. Terus dari Badas. Oh, nggak milih kayak nyampe. Setelah ini kalau kembalikan ke rumus ya, selanjutnya. Terima kasih. Bahwa uruf itu kalau di kita arifi ma istaqarrat alaihi al-nufus bi syahadati rabbun wa taliqatuhu taubatu salimatu bil qabul. Ini mengarah kepada uruf syar'i. Standarnya adalah orang-orang yang sangat akalnya, seperti Cadar Safini. Ketika disodorkan permasalahan itu kepadanya, mengatakannya itu uruf secara syar'i. Kalau uruf nas kembali kepada
umumnya manusia atau urfi ahli mahiyah. Ya, di dalam perwakilan tidak begitu sempit hanya sekedar urfu syar'i, tapi urfu nas, korina itu juga dipakai. Sehingga saya setuju dengan jawaban bahwa dalam kasus ini sudah ada korina yang qawiyah mengantarkan bahwa daging kurban yang penting maksud mudhohi isqatu sunnah dapat pahala, ya sudah. Nanti di dalam disitu sudah ada, ya sudah ada bagian daging yang murni ditasarruf kepada fuqara, sudah. Ya. Nah kemudian karena segot utama mudhohi kepada panitia atau pada kiai adalah menyerahkan sepenuhnya, maka kiai bagaimana mentasarufkan sesuai dengan maksud daripada mudhohi kubur sunnahnya. Dan kemudian sisanya digunakan untuk salah satunya haul. Ini bagaimana? Nah, tadi saya sangat setuju. Ketika dari mudhohi tidak ada korinah ingkar, bahkan malah mudhohi ikut mengholi beliau kan gurunya sendiri. Nah, itu kan gurunya sendiri. Ini adalah korinah yang qawiyah bahwa itu mengarah kepada ini. Memang awalnya Barot, ya kuwi ngomongnya Barot. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal wakil muwafaqatu ma ajana lahu al-wakil min zamani wa makani wa jinsin wa zamani wa qadrihi kal ajal wal hulul wa ghayriha. Au dalal 'alaihi qarinatun qawiyatun min kalamil muwakkil au 'urfu ahli nahiyatihi. Fa in lam yakun syai'un min dzalika lazimah al-'amru bil akhwat baru. Kalau nggak ada korina, nggak ada uruf dari masa misalnya tadi mudhohi datang ke situ ngomong, lu kok malah bohong kok Pak Yai. Nah ini baru tanda-tanda tidak ada izin dari dia, berarti sebaliknya itu keliru. Tetapi dalam kasusnya kan jelas dia juga ikut mengholi karena gurunya sendiri. Sungkan kan? Nah, itu lain lagi ya. Lain lagi. Nah, begitu. Kecuali kalau sakilnya tadi dari awal menjelaskan. Ini ada tanda-tanda sungkan baru, tapi kan tidak dari sakilnya. Berarti kita menghukumi sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh sakil. Oke, itu dari apa ya? Kita tahu yang tersudah ya, apa lo kalau bisa? Masya Allah. Luar biasa keimbangannya. Ya, saking badas. Oh, setelah ini saya kembalikan ke Bruno. Yang pertama mengenai uruf. Kalau ditarik ke uruf syar'i, maka malah nggak lebih mudah. Uruf syar'i udhiyah itu kan bisa disedekahkan, bisa diberikan ke orang kaya. Mungkin demikian, itu malah lebih mudah. Kemudian mengenai kostum dari itu dari tadhiyah atau udhiyah itu kan iroh dan itu yang paling penting kan itu. Dengan disembelih tok terus dah ganjaran. Ini mulai apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wal qasdu minat tadhiyah iraqatu dami ma'a irfaqil masakin. Biar najus min. Ma'a irfaqil masakin. Bi'adna justin yang itu sudah menjadi tujuan dia adalah mengalirkan darah, terus irfaqil masakin bi'adna justin itu sudah kostumnya uruf syar'i dari kostumnya. Oke ya. Ini kalau kembalikan yang berumus dia. Bisa ngomong ini. Kakeknya dulu sebentar. Mama di luar. Oke. Ini untuk pertimbangan aja, mungkin sebelum dikembalikan ke Bapak Perumus, mungkin kalau nggak salah saya tangkap bahwa dari beberapa yang jawab itu kan mengarahkan adanya izin dari
ada yang mengarahkan izin dari Budowi, ada kalanya yang tidak. Sebenarnya yang saya gambarkan, sejauh manakah keabsahan daripada korban? Apakah sesudah disembelih itu sudah sah, ataukah masih digantungkan dengan sesudah dibagikan? Ini bisa diterima ya? Jadi apakah keabsahan korban, ataukah mungkin enggak? Artinya gini loh, kalau mungkin keabsahan itu digantungkan dengan sesudah disembelih, otomatis kan seakan-akan tanpa ada izin pun biasa, nggak ada apa-apa. Tapi kalau keabsahan itu digantungkan dengan sesudah dibagikan, ini sah untuk yang korban, cuman yang kita hukum itu membaginya itu. Enggak, artinya gini loh, kan orang yang berkorban kan korban sah dapat pahala. Dan keabsahan itu apakah ditekankan sesudah dibagikan dengan syarat sah, ataukah ditekankan sesudah disembelih itu sudah diterima korbannya? Ini tadi pembahasan masalah tasarruf. Nanti ada dua, ada yang korban wajib, ada korban sunnah. Nah, kalau korban sunnah tadi dibahas, intinya yang penting orang-orang fakir miskin sudah dibagi, selainnya itu nanti izin atau izin binutki atau dengan kurfi yang ada korena. Ya, artinya itu menurut saya, artinya itu keabsahannya setelah beres. Baik itu wajib atau sunnah, nanti sesudah disembelih ataukah tidak dipisahkan. Ini kayaknya poin-poin baru, pertanyaan baru lagi nih. Kita ini saya terima namanya. Tadi saya sampaikan kepada Prof. Suaranya cukup banget. Iku kan secara urut sampun manganing sedaya. Niku lek kita dalam ibadah itu para alam asal amat selamat ketika napa niku pesen pedus ke Mekah di korban ternyata dijawab sedaya niku cekap. Lah niku padahal mboten istilah kita Afrika mboten istilah apa mboten nggih. Tapi niku napa saged mungkin nabi kok kan kita Afrika kalian wonten Mekah itu. Ternyata dijawab kalian saya menika sampai Mekah. Ini namun baru tekstual, ritual baru dalam teori dan nah, itu sampai cukup kalian baru. Terus ini kan kita perlu namun itu miskilah karena itu tiang pasrah dan kiai, Pak. Tiang pasrah dan kiai itu mungkin ingkang dipun maksud sah kalah niku lek menawi sah korbane nopo antara kalah niku sah piyambak boten sah korbane tapi tetap sah saged. Apa ngoten? Oke, ini kejanggalan baru saya sampaikan ke rumah ini. Terus itu mungkin ingkang wonten napa niku kiyainipun niki menawi kita namung pasrah korban itu bahayai biasanya nek bagi kan nunggang tiyang nggih. Terus diparingi berkat diwehi napa niku dagingé korban kata niku. Lah niku terus dikirimi Fatihah. Lah sedekah iki dikirimaken. Lah nek ngoten niku terus dikirimake. Sedekah niki napa saged ngirimaken daging itu. Terus pahala dikirimaken terus datang ayo.